Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Banget. Jadi akan saya Ahmad Latif dari kelas biologi A angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum jual beli online dalam perspektif fikih. Nah, hukum jual beli online ini diatur dalam fikih berdasarkan konsep pelaksanaannya di masyarakat. Latar belakangnya, jadi kemajuan teknologi informasi di masa digitalisasi saat ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai sektor. Nah, salah satunya itu di bidang ekonomi. Sistem ekonomi digital sudah menjadi pilihan sebagai metode pemasaran produk-produk yang diperjualbelikan atau bisa disebut dengan e-marketing. Strategi pemasaran secara digital memberikan keuntungan dan dampak positif bagi produsen maupun konsumen yang menjadi sasarannya. Keuntungan yang dirasakan produsen dan penjual adalah semakin mudahnya menyebar informasi dan mendapatkan informasi tentang produk yang diperjualbelikan. Namun meski memiliki banyak keuntungan, jual beli secara online juga sangat rentan jika dilihat dari aspek kejujuran atau madorotnya. Hal ini dikarenakan risiko penipuan lebih tinggi karena penjual dan pembeli serta barang yang diperjualbelikan tidak bertatap muka secara langsung. Nah, maka dari itu hukum fikih hadir sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menanggapi masalah tersebut menurut pandangan syariat Islam. Hukum bai atau jual beli dalam pandangan fikih itu hukum asalnya diperbolehkan asal tidak terdapat penipuan atau pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi perihal hukum diperbolehkannya jual beli yang dilakukan secara online. Apakah terdapat penipuan atau terdapat pihak yang dirugikan di transaksi tersebut. Namun di samping itu jual beli online sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Lihat misalnya ketertarikan masyarakat jual beli online, maka perlu diadakan pembahasan mengenai konsep pelaksanaan jual beli online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membaginya menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah konsep pelaksanaan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Jadi nanti akan dipaparkan bagaimana sih jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam, bagaimana konsep jual beli yang sepenuhnya diperbolehkan untuk dilaksanakan menurut syariat Islam atau fikih. Kemudian yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan jual beli online. Jadi nanti akan dibandingkan antara kelebihan yang dirasakan dan juga kekurangan atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh jual beli dengan sistem online. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah hukum pelaksanaan jual beli online sendiri. Oke, yang pertama adalah konsep pelaksanaan jual beli yang diperbolehkan secara syariat Islam. Dalam pembahasan kali ini menurut pandangan fikih. Konsep pelaksanaan jual beli yang diperbolehkan oleh syariat Islam itu hukum asalnya diperbolehkan dan telah disebutkan dalam redaksi Al-Quran maupun dalam redaksi hadis. Al-Quran menjelaskan diperbolehkannya jual beli pada potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Innamal bai'ah mislu riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam teks hadis Rasulullah menunjukkan kriteria jual beli pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an afdalul kasab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang pekerjaan apakah yang paling utama. Faqala bai'un mabrur. Nabi menjawabnya jual beli yang mabrur wa amalur rajuli biyadihi, dan pekerjaan hasil tangannya sendiri.
Hadis riwayat Ahmad. Nah, dari dua hadis di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang diperbolehkan syariat Islam itu memiliki beberapa kriteria. Nah, itu disimpulkan dalam eh, konsep yang dinamakan rukun jual beli berdasarkan Quran dan hadis di atas. Yang pertama itu ada penjual dan pembeli. Yang keduanya harus berakal sehat, kemauan sendiri, balik, mukallaf, dan tidak mubazir alias tidak sedang boros. Jadi syarat-syarat dari pelaku transaksi jual beli itu harus berakal sehat, balik, dan juga tidak mubazir. Jadi baik penjual atau pembeli tidak memiliki sifat mubazir atau tidak sedang boros. Kemudian yang kedua, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan dan barang penukar seperti uang, dinar, emas, dirham, perak, barang atau jasa. Nah, syarat yang kedua ini disyaratkan ada barang yang ditransaksikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Jadi ada barang yang ingin diperjualbelikan dan ada barang penukarnya seperti uang maupun emas. Nah, di syarat rukun yang kedua ini ada beberapa pengecualian, yaitu barang yang diperjualbelikan tidak terlihat. Jadi kita memperjualbelikan barang, namun barangnya itu tidak terdapat di tempat kita melakukan akad. Nah, jual beli dengan konsep seperti itu namanya akad salah. Jadi seseorang ingin membeli suatu barang, namun barangnya tersebut belum ada di tempat akad. Jadi seseorang seakan-akan memesan suatu barang yang akan dihadirkan di hadapan pembeli pada waktu yang telah ditentukan. Itu yang dinamakan konsep salah. Kemudian yang ketiga adalah ijab qabul, yaitu ucapan transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, dalam rukun ijab qabul ini beberapa ulama mensyaratkan harus dilakukan secara lisan. Namun jika kita memandang konsep pelaksanaan jual beli yang terjadi di masyarakat saat ini sangatlah susah. Jadi beberapa ulama kontemporer menjelaskan diperbolehkan ijab qabul bisa diwakili oleh namanya nota atau konstan. Next. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan pelaksanaan jual beli secara online. Yang pertama adalah keuntungan. Keuntungan dari jual beli atau bertransaksi secara online itu adalah proses transaksinya yang cukup mudah. Bisa dikatakan sangat mudah. Hal ini dikarenakan penjual atau pembeli tidak perlu bertemu dalam satu tempat dan bisa dilakukan dari tempat tinggal masing-masing. Dari pihak penjual dapat dengan mudah memperkenalkan, mempromosikan produk-produknya ke konsumen, serta pembeli dapat dengan mudah memilih dan menemukan barang yang sesuai keinginannya dengan mudah tanpa perantara dan tanpa berkeliling ke beberapa toko. Kemudian keuntungan lainnya yang dapat dirasakan adalah singkatnya waktu yang dibutuhkan. Pembeli dapat membandingkan produk yang menjadi pilihannya tanpa harus bepergian ataupun berpindah dari satu toko ke toko yang lain. Di samping itu penjual juga dapat menghemat biaya pemasaran barang, serta pembeli dapat menghemat biaya untuk bepergian. Sehingga dapat disimpulkan dalam hal ini baik penjual ataupun pembeli itu menjadi pihak yang sama-sama diuntungkan. Oke, next. Kemudian dari sisi kekurangan atau dampak negatifnya. Jual beli online juga mempunyai kekurangan dan konsekuensi yang harus dihadapi saat melakukan transaksi. Jual beli online memberikan ruang dan memberi potensi terjadinya penipuan, baik antara pihak penjual ataupun pihak pembeli. Hal ini dikarenakan baik pihak penjual maupun pihak pembeli tidak bertemu secara tatap muka langsung. Selain itu, barang yang diperjualbelikan juga tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Maka dari itu, jual beli dengan sistem online memberikan ruang jadinya penipuan, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Dari pihak pembeli sendiri yang tidak dapat melihat barang,
hanya dapat dilihat melalui layar monitor secara terbatas, tidak keseluruhan. Jadi pihak pembeli tidak bisa melihat secara mendetail barang yang akan diperjualbelikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu hukum pelaksanaan jual beli online. Ini ada sebuah makalah dari Hasbi Asyidki, yaitu suatu transaksi harus memenuhi 4 rukun, yaitu syihotul akad, mahalul akad, al-akidain, dan maudu'ul akad. Jadi dapat dipahami bahwa jika jual beli online memenuhi 4 rukun ini, maka dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut sah atau diperbolehkan. Jadi tidak semua jual beli online diperbolehkan. Namun jika jual transaksi tersebut memenuhi 4 rukun yang disebutkan oleh Hasbi Asyidki ini, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli atau transaksi tersebut diperbolehkan atau sah. Yang pertama ada sigotul akad. Sigotul akad merupakan formulasi ijab kabul dalam suatu perjanjian jual beli. Nah, sigotul akad ini dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat yang bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Dalam hal ini dalam hal jual beli online, rukun ijab kabul ini dilakukan dengan membaca syarat atau prosedur saat pembelian dan penjualan. Jadi dipastikan ketika antara penjual dan pembeli telah membaca terms and condition, biasanya terdapat pada e-commerce atau marketing online. Jika antara penjual dan pembeli sudah memahami dan membaca syarat dan ketentuan, maka dapat dipastikan antara dua pihak tersebut telah menyetujui dalam transaksi tersebut. Yang kedua adalah mahalul akad. Mahalul akad merupakan objek transaksi yang disetujui dalam suatu akad. Ahli fikih berpendapat bahwa objek transaksi antara lain objek harus ada saat transaksi dilakukan dan objek harus dapat diserahkan ketika diadakan perjanjian. Kemudian dalam praktek jual beli online, jika memandang rukun mahalul akad, pembeli hanya dapat melihat objek hanya lewat layar monitor, serta tidak dapat memastikan maupun memeriksa kondisi objek transaksi. Hal ini yang sering kali menjadi pokok pembahasan mengenai hukum pelaksanaan transaksi jual beli online. Jadi jika syarat dari mahalul akad ini terpenuhi, maka dapat dipastikan jual beli online diperbolehkan. Dalam artian pembeli bisa melihat objek yang akan dibelinya secara mendetail, baik itu di foto maupun di video. Al-Aqid merupakan dua pihak yang saling bertransaksi untuk mencapai kesepakatan. Syarat untuk memenuhi rukun ini adalah orang yang mempunyai kewenangan hukum yang dibenarkan oleh syarat, dalam artian mukallaf. Nah, nilai hukum ini berupa kecakapan bertindak atau ahliyah. Jadi antara penjual dan pembeli bukan merupakan budak atau hamba sahaya dari tuannya. Jadi dia mempunyai kewenangan penuh untuk bertindak, bukan karena suruhan dari tuannya. Kemudian yang kedua, kewenangan atau wilayah. Jadi orang tersebut mempunyai wilayah untuk melakukan jual beli. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Anak kecil belum akal balik, tidak dapat melakukan jual beli secara umum, karena masih ada seorang wali atau orang tua yang mengurusi anak tersebut. Kemudian ada perwakilan atau wakaf. Dalam hal ini adalah pihak yang diwakilkan untuk melakukan jual beli. Jadi ada seseorang yang mewakilkan dirinya untuk melakukan jual beli kepada orang lain. Nah, orang yang menjadi wakil tersebut memiliki wewenang hukum dalam hal wakaf. Nah, pihak yang melakukan transaksi itu juga harus disyaratkan mukallaf, dalam artian akil balik, berakal, sehat, dewasa, dan
cakap terhadap hukum fikih yang berlaku. Kemudian maudhu'ul akad merupakan tujuan suatu perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka melaksanakan suatu muamalah. Dalam hal ini, tujuan tersebut harus sesuai dengan hukum syara. Hal yang bertentangan dengan syara, misalnya pihak penjual tidak mengirimkan barang yang dipesan, atau apabila mengirimkan ternyata tidak sesuai sebagaimana yang telah ditampilkan pada gambar yang diperlihatkan di toko online tersebut. Dan ternyata barang yang dikirim ada cacatnya. Nah, ini berarti tidak memenuhi maudhu'ul akad yang sesuai dengan hukum syara. Dapat penipuan atau pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa hukum asal melakukan jual beli itu diperbolehkan dan telah disebutkan dalam redaksi Al-Quran maupun hadis. Jual beli yang diperbolehkan menurut Al-Quran hadis harus memenuhi kriteria yang disebut rukun jual beli. Rukun jual beli di antara lain adalah penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan dan ijab kabul. Jual beli online saat ini sangat digemari masyarakat karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya dapat mempermudah transaksi baik penjual atau pembeli, yang mana cukup dipertanyakan mengenai hukumnya menurut perspektif fikih. Seperti halnya hukum asal jual beli, transaksi yang dilakukan secara online tetap diperbolehkan jika telah sesuai dengan hukum syariat. Nah, menurut Aswid itu terdapat 4 rukun atau syarat yang harus dipenuhi, yaitu sifatul akad, mahalul akad, al-aqidin, dan maudhu'ul akad. Jika transaksi online tersebut telah memenuhi 4 rukun tadi, maka dapat dipastikan bahwa hukum jual beli tersebut diperbolehkan. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami kutip untuk menyusun makalah ini. Terdapat sekitar 10 daftar pustaka. Baik, mungkin cukup dari saya, Ahmad Latif dari kelas biologi A. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu disampaikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.